Museum yang dikunjungi di bulan pahlawan yaitu Museum Friedenberg. Aku mengunjungi museum tersebut secara virtual. Benteng Friedenberg pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan permintaan pihak pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicholas Harting yang menjabat sebagai gubernur pantai utara Jawa. Tujuan pembangunan benteng ini adalah untuk menjaga keamanan. Pembangunan benteng ini pertama kali hanya mewujudkan bentuk sederhana. Beberapa kali bangunan ini direnovasi, dan pada suatu waktu gubernur Belanda yang bernama W.H. van Ossenburg mengusulkan agar benteng ini dibangun lebih permanen dengan maksud keamanan yang lebih terjamin. Kemudian, pada tahun 1767, pembangunan benteng dimulai dan dilakukan di bawah pengawasan arsitek Belanda yang bernama I.R. Frans Hak. Dan pembangunan gedung ini selesai pada tahun 1787. Setelah pembangunan selesai, benteng ini diberi nama Rustenburg, yang berarti adalah benteng peristirahatan. Pada tahun 1867, terjadi gempa yang hebat di Yogyakarta, yang mengakibatkan banyak bangunan yang runtuh, termasuk Rustenburg. Kemudian, segera setelahnya diadakan pembangunan kembali benteng Rustenburg ini yang kemudian namanya diganti menjadi Friedenberg, yang berarti benteng perdamaian. Hal ini sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan keraton. Museum yang saya kunjungi di bulan pahlawan adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gedung ini sudah ada sejak tahun 1920. Di gedung inilah perumusan naskah proklamasi disusun. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini adalah rumah yang ditempati oleh Laksamana Tadashi Maeda. Saya mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional secara virtual. Gedung museum dibangun pada tahun 1898 digunakan sebagai tempat pendidikan Stovia, sekolah kedokteran bagi Bumi Putera sekaligus asrama. Mengingat di gedung ini pernah terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, maka gedung ini dijadikan sebagai museum dengan nama Museum Kebangkitan Nasional. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah Nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Betnal mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang sedang menuju Magelang membuat kerusuhan. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan TKE 15 Desember 1945. Tanggal disebut dijadikan Hari Juang Kartika. Tuliskan kutipan kuetos yang berkaitan, boleh buatanmu sendiri atau dari tokoh. Tokoh yang saya temukan jejaknya dalam museum tersebut adalah Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang tentara yang berpangkat tinggi selama Jepang menjajah. Laksamana Tadashi Maeda menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Darat Kekaisaran Jepang. Ia juga membantu bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Beberapa tokoh yang aku temukan di Museum Friedenberg. Yang pertama ada Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Yang kedua ada Muhammad Hatta yang merumuskan teks proklamasi serta mendampingi Soekarno.
Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa. Yang keempat ada Fatmawati yang menjahit bendera Indonesia. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang kutemukan pada Museum Vredenburg. Saya menemukan Dr. H.F. Roll dan para pelajar Stovia. Dr. H.F. Roll adalah salah satu direktur Stovia yang berperan membela Dr. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri yang menjabat pada 1901 sampai 1908. Pada tahun 1889, Direktur Sekolah Dokter Jawa Dr. H.F. Roll mulai melaksanakan pembangunan gedung baru di samping rumah sakit militer. Kegiatan pembangunan sempat berhenti karena kekurangan biaya. Karena itu, Dr. H.F. Roll selaku Direktur Sekolah Dokter Jawa berjuang keras mengumpulkan dana untuk membiayai pembangunan gedung tersebut. Berkat bantuan pengusaha perkebunan dari Delhi, pembangunan gedung dan asrama pelajar kedokteran dapat selesai pada bulan September 1901. Pangeran Diponegoro, penjara bawah tanah yang terdapat di Museum Fathahillah Jakarta, merupakan salah satu saksi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa melawan penjajahan Belanda. Ada opini menarik tentang penjara Pangeran Diponegoro ini. Dia tidak ditempatkan di penjara bawah tanah, tapi di sebuah ruangan di gedung sayap kiri lantai 2 gedung Balai Kota. Pangeran Diponegoro tidak ditahan di penjara bawah tanah karena statusnya sebagai pangeran atau raja. Ia ditempatkan di ruang yang lebih terhormat dan terpisah dari tahanan-tahanan lain yang merupakan budak-budak. Sikap tidak mau menyerahnya karena pada saat itu dana untuk pembangunan gedung Stovia berkurang, sehingga Bapak Roll perlu berjuang keras untuk mengumpulkan dana agar pembangunan gedung Stovia dapat berlangsung. Sikap-sikap yang aku temukan dari pahlawan. Yang pertama ada cinta tanah air. Yang kedua ada gigih meraih cita-cita. Yang ketiga mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat tidak mementingkan kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama. Yang ketiga tidak membeda-bedakan orang lain. Yang keenam mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kepahlawanan yang saya temukan pada tokoh tersebut adalah sikap menolong. Pada dasarnya, Laksamana Tadashi Maeda bukanlah orang Indonesia, tetapi ia mau membantu Indonesia untuk menuju kemerdekaannya dengan cara meminjamkan rumahnya untuk membuat teks proklamasi. Pangeran Diponegoro memiliki sikap pantang menyerah. Meski peralatan perang Belanda lebih maju, namun hal tersebut tidak membuat Pangeran Diponegoro gentar. Ia tetap melanjutkan peperangan melawan Belanda dengan segenap apa yang ia miliki. Soekarno berpidato di atas podium di lapangan Ikada. Kisah yang berkaitan tentang meraih kemerdekaan dan melawan disintegrasi nasional adalah penyusunan dan perumusan teks proklamasi. Karena dengan adanya teks proklamasi menandakan bahwa Indonesia telah melawan dan juga mengumumkan kemerdekaannya. Kisah yang berkaitan dengan membangun pemerintahan yang adil dan berdaulat adalah dengan adanya kemerdekaan Indonesia, berarti menandakan dimulainya revolusi baru dan membangun pemerintahan yang adil dan berdaulat. Kisah yang berkaitan tentang mempertahankan kemerdekaan adalah memberikan dorongan kepada bangsa Indonesia bahwa Indonesia mempunyai derajat yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dan berhak dan juga memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaannya. Asrama Stovia merupakan di mana tokoh-tokoh dokter pahlawan yang pernah tinggal. Dr. Sutomo dan anggota-anggota Budi Utomo merupakan salah satu yang pernah tinggal di asrama tersebut. Organisasi Budi Utomo merupakan salah satu organisasi pemuda yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Pendiri organisasi ini tidak lain ialah Dr. Sutomo beserta mahasiswa Stovia, yakni Soeraji dan Gunawan Manggoenkusumo. Tujuan pembentukan Budi Utomo ialah untuk memajukan bangsa Madura dan Jawa serta membentuk negara yang rukun. Ketika masa kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo, organisasi Budi Utomo mengalami kemajuan yang penting.
Pada saat itu, terdapat seorang pemuda Indo-Belanda bernama Douwe Dekker yang mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Ia bahkan melakukan tindakan yang berkaitan dengan politik secara nyata. Akibatnya, orang Jawa mengerti pemahaman tanah air Indonesia. Kemudian terbentuknya Indische Partij yang telah dipersiapkan oleh Douwe Dekker. Organisasi ini bersifat politik terbuka sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat masuk di dalamnya tanpa terkecuali. Bagi mereka, tanah air Indonesia adalah hal yang paling utama. Berdasarkan eksplorasi museum yang sudah aku lakukan, aku akan menceritakan kisah yang berkaitan tentang mempertahankan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara adalah orang yang mendirikan perguruan taman siswa pada 3 Juni 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebanggaan terhadap peserta didik agar mencintai bangsa dan tanah airnya, serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia hingga saat ini. Secara utuh, semboyan itu ada dalam bahasa Jawa berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini masih dipakai di seluruh sekolah Indonesia. Berkat jasa dan keteguhan hati untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia lewat pendidikan, Ki Hajar Dewantara kemudian mendapat gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada. Meski perjuangannya belum selesai untuk mendidik putra bangsa, jelas Ki Hajar Dewantara memelopori lahirnya pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan di Indonesia ditetapkan pada tanggal 2 Mei. Pangeran Diponegoro. Penjara bawah tanah yang terdapat di Museum Fathahillah Jakarta merupakan salah satu saksi sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa melawan penjajahan Belanda. Ada opini menarik tentang penjara Pangeran Diponegoro ini. Dia tidak ditempatkan di penjara bawah tanah, tapi di sebuah ruangan di gedung sayap kiri lantai 2, Gedung Balai Kota. Pangeran Diponegoro tidak ditahan di penjara bawah tanah karena statusnya sebagai pangeran atau raja. Ia ditempatkan di ruang yang lebih terhormat dan terpisah dari tahanan-tahanan lain yang merupakan budak-budak. Peran Pangeran Diponegoro sangat penting karena Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 3. Mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Ambasawa dimulai saat pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Betnal mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang sedang Satu kutipan yang aku temukan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan atau memberikan contoh yang baik. Quotes yang saya buat adalah membantu tanpa melihat bulu. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Pangeran Diponegoro. Berbuatlah yang benar jika ingin baik. Hidup ini tidaklah baik tanpa berbuat baik. Bangsa yang benar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.